Ya, dalam kondisi seperti ini masih ada pihak yang masih berharap ya pada solusi perdamaian. Bahkan mengatakan kalau Indonesia ingin memiliki peran terhadap Palestina, Indonesia harus membuka hubungan diplomatik ya agar kemudian bisa berbuat banyak untuk Palestina. Apakah logika seperti itu bisa diterima? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali kita bertemu dalam program Focus to the Point. Kali ini kita akan membahas masalah yang masih hangat, serangan biadab pasukan Israel terhadap umat Islam Palestina yang sedang menyelenggarakan ibadah mereka di bulan Ramadan ini. Untuk itu kita akan berbincang dengan narasumber kita, Ustadz Ismail Yusanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan Ramadan yang penuh barokah, tentara-tentara Israel justru ya menambah serangan mereka terhadap umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah. Ada apa di balik ini, Ustaz? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama saya kira ini menunjukkan bahwa begitulah sifat asli dari Zionis Israel. Ibadah itu adalah momen yang sangat privat dan sekaligus sangat dimuliakan atau sangat dispesialkan dalam agama apapun. Dan orang biasanya memberikan respek jika sudah menyangkut ibadah atau menyangkut segala yang terkait dengan spiritualisme. Orang yang paling jahat sekalipun itu begitu sudah masuk soal-soal seperti itu dia biasanya dia agak sedikit mengerem ya, kejahatannya. Tapi ini luar biasa. Yahudi ini, Zionis Israel ini tak sedikit pun punya rasa yang tadi saya katakan gitu. Ini bulan Ramadan, di dalam Masjid Al-Aqsa, yang mereka pasti tahu ini ada tempat suci umat Islam, yang kemana semua mata itu tertuju ke sana. Tapi dia justru melakukan tindakan biadab atau zalim itu di tempat itu. Jadi saya ingin mengatakan inilah sesungguhnya mereka gitu. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa mereka itu sesungguhnya begini dan begitu, itu saya kira diterbantahkan oleh apa yang terjadi di sana. Gitu. Kemudian yang kedua, saya kira mereka memang tidak ingin membiarkan umat Islam itu yang ada di sana tentu saja itu bisa menjalani kehidupan dengan tenang. Kehidupan termasuk kehidupan spiritual atau kehidupan dalam ibadah. Ya. Ini bulan Ramadan mereka ganggu juga. Tujuannya apa? Tujuannya tak lain adalah bahwa mereka ingin melanjutkan semua program okupasi atas wilayah Palestina. Dan salah satu cara untuk melancarkan semua program itu adalah terus menimbulkan kegelisahan atau gangguan. Sedemikian sehingga sebutlah orang tidak betah secara politik, secara ekonomi, dan kini juga mungkin tidak betah secara spiritual karena ketika mau ibadah pun juga diganggu gitu. Nah, ketidakbetahan itu bagi mereka bagus karena penduduk Muslim di Palestina itu akan mereka pikir itu tidak akan karena tidak betah, dia tidak akan mau tinggal di situ. Dan itu akan mempermudah laju mereka untuk terus membangun pemukiman seperti yang sudah kita sering dengar dan kita lihat, khususnya di tepi barat Sungai Yordan. Ya. Dan itu saya kira.
Ada yang mengatakan sesungguhnya peristiwa kekejian yang sangat vulgar ini di bulan Ramadan yang penuh barokah ini sebenarnya ini menampar penguasa-penguasa negeri Islam, terutama penguasa Arab sendiri. Bagaimana Ustadz Ismail melihat Ya, hal ini? sesungguhnya itu tamparan sangat keras, tamparan kepada umat Islam secara keseluruhan yang tidak mampu melindungi tempat sucinya, dan lebih-lebih tamparan buat para pemimpin. Tapi itu kan soalnya jika mereka merasa itu. Dan kita lihat ini hari saya kira mereka tidak merasa bahwa itu tamparan buat mereka. Buktinya apa? Buktinya mereka sampai ini hari masih terus berusaha untuk membangun sebut istilahnya itu normalisasi hubungan dengan Israel. Dan diam-diam kan mereka sudah membangun hubungan itu. Hanya sebagian ada yang diekspos, ada sebagian tidak gitu. Ya, sikap penguasa negeri Islam, terutama penguasa Arab seperti itu, bukankah ini semakin menunjukkan adanya polarisasi ya antara penguasa negeri Islam dengan rakyatnya sendiri? Sebagian besar kan umat Islam marah gitu ya, sementara penguasanya nyaris tidak memberikan komentar apapun begitu. Ya, jelas itu polarisasi, kesenjangan yang sangat tajam antara tadi disebut rakyat dengan penguasanya. Mengapa bisa terjadi? Karena penguasanya dia bertindak, berpikir itu berdasarkan kepentingan dia. Mereka tahu bahwa Israel bukan sekedar Israel, tapi komunitas Yahudi internasional. Di dalamnya ada kekuatan ekonomi, kekuatan politik yang mereka tahu juga didukung oleh negara besar. Dan bagi mereka itu semua penting untuk apa? Untuk kelangsungan kekuasaan mereka. Gitu. Karena itulah mereka akan melakukan apapun yang bisa melanggengkan atau bisa mengamankan kekuasaan. Artinya mereka tidak sungguh-sungguh memikirkan nasib kaum muslimin, terutama di Palestina. Ya betul, saya kira memang seperti itu. Jikapun umpamanya nampak mereka memperhatikan itu, memperhatikan dalam retorika atau memperhatikan sebatas itu tidak mengganggu hubungan mereka dengan komunitas Yahudi internasional khususnya. Ya, banyak kecaman dari ulama, politisi, dan beberapa cendekiawan. Ya. Tapi ada satu yang nyaris tidak ada, ya, yaitu seruan untuk memobilisasi pasukan militer. Ya. Ada apa ini? Kenapa itu seolah-olah tidak pernah dianggap sebagai solusi untuk menyelesaikan persoalan ini? Ini satu keprihatinan lain. Jadi keprihatinan yang dialami oleh umat Islam, yang terjadi pada umat Islam itu ternyata memang sangat banyak. Keprihatinan yang paling dasar adalah tidak sedikit mereka yang menganggap itu bukan soal kita. Gitu. Itu adalah soal orang-orang Palestina. Gitu. Itu salah mereka sendiri. Ada yang mengatakan begitu. Lalu ada yang mengatakan bahwa ya betul kita harus ada empati. Tapi empati itu ya sebatas apa yang bisa kita lakukan dan jangan sampai membahayakan kita gitu. Lalu ada lagi yang memberikan empati, kita kirimlah bantuan kepada mereka gitu. Tapi tidak pernah berpikir tentang apa yang mesti kita lakukan terhadap orang yang telah menimbulkan kezaliman. Sebab kan di situ ada dua pihak. Yang pertama adalah yang didolimi dan yang kedua yang mendolimi. Bantuan makanan, obat-obatan, dana segala macam itu untuk yang didolimi. Oke, memang mereka mungkin memerlukan. Ya, mereka jelas memerlukan. Tapi apa yang mesti dilakukan terhadap yang mendolimi? Nah, ini yang tidak pernah dipikirkan secara sungguh-sungguh. Jika mereka itu melakukan kedoliman itu dengan tindakan kekerasan, militerisme, logika sederhananya kan kita harus menghentikannya dengan cara serupa. Gitu. Nah, di sini kalau kita berpikir dengan cara seperti itu akan ketemu bukan ide sebenarnya, yaitu cara untuk menghentikan kekejaman atau kebedaban Zionis Israel itu dengan cara yang mereka kenal juga itu, yaitu kekuatan militer. Sebenarnya kalau kita ini berpikir wajar saja, ada lebih dari 50 negara, masing-masing itu kirim satu batalion, ada lebih dari 50 batalion, itu sudah suatu kekuatan yang sangat signifikan gitu. Dan itu saya kira akan membuat keadaan pasti berbeda dibanding sebelumnya. Tapi ini kan juga tidak pernah terpikirkan, bahkan tadi disebut oleh para pengamat sekalipun gitu, apalagi oleh penguasa negeri Muslim yang tadi sudah dikatakan mereka cenderung
mencari jalan aman untuk kekuasaannya. Karena mereka tahu kalau mereka cross the line gitu, melalui langkah yang disebut itu batas dari apa yang boleh yang dibolehkan atau diizinkan oleh para pendukung Zionis Israel itu, mereka akan menanggung risiko. Dan itu yang selalu mereka pikirkan ini hari. Ya, dalam kondisi seperti ini masih ada pihak yang masih berharap ya pada solusi perdamaian. Bahkan mengatakan kalau Indonesia ingin memiliki peran terhadap Palestina, Indonesia harus membuka hubungan diplomatik ya agar kemudian bisa berbuat banyak untuk Palestina. Apakah logika seperti itu bisa diterima? Iya, solusi damai itu sebenarnya kan sudah pernah ditandatangani dulu di Camp David antara Yasser Arafat, Menachem Begin dan Clinton pada waktu itu. Dan apa hasilnya? Kekerasan, kezaliman berjalan terus. Di mana kedamaian itu? Perdamaian itu tidak ada. Kemudian kalau kita bicara tentang diplomasi, ada lebih dari 30 resolusi PBB yang tertuju kepada Israel itu diacuhkan oleh mereka. Itu resolusi PBB, lembaga dunia. Itu saja mereka tidak anggap. Apalagi negara-negara yang menjadi bagian dari PBB, PBB-nya aja nggak dianggap. Saya kira itu yang pasti yang harus dilihat, harus dipikirkan oleh Indonesia. Apa kekuatan Indonesia untuk bisa mempengaruhi Israel, untuk mengambil peran, wong PBB aja tidak digubris, kan gitu. Ya, Duta Besar Israel untuk Singapura itu bicara tentang dorongan agar Indonesia melakukan hubungan diplomatik dengan Israel. Dia mencontohkan Uni Emirat Arab ya. Uni Emirat Arab membuka hubungan diplomatik penuh dengan Israel. Di sisi lain, Uni Emirat Arab juga membantu Palestina. Bagaimana Ustadz melihat argumentasi seperti ini? Iya, ini memang mengarah kepada apa yang sering dikatakan dan makin sering dikatakan, yaitu two-state solution. Solusi dua negara. Solusi dua negara itu berarti mengakui eksistensi dua-duanya, Israel dan Palestina gitu. Hanya yang jadi soal itu ada dua. Yang pertama adalah jika kita mengakui eksistensi Israel itu berarti kita mengakui seluruh kekejaman dan seluruh penguasaan wilayah Palestina oleh Israel yang itu dilakukan dengan cara tidak sah. Artinya seperti kita punya rumah lalu ada orang yang mengokupasi sebagian dari rumah kita atau kita punya lahan dan sebagainya. Lalu kita berdamai dengan orang itu, berarti kita mengakui pencuri atau perampok. Gitu. Dan perampok itu masih di rumah itu atau masih di lahan di itu. Iya. Dan masih melakukan kekejaman. Nah, masih melakukan kekejaman. Jadi itu saya kira sejenis kekurang sehatan dalam berpikir. Gitu. Itu satu. Dan saya kira kalau itu terjadi di negeri kita pasti tidak akan terima. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau dikatakan ini solusi dua negara, pertanyaannya apakah Palestina itu memang betul-betul sebuah negara? Ketika dia tidak boleh punya angkatan bersenjata, bahkan tidak dan segala perlengkapannya termasuk tidak boleh punya pesawat tempur itu, tidak boleh punya angkatan bersenjata yang punya senjata, kemudian macam-macam lah gitu. Apakah itu sebuah negara? Di sana cuma ada 1-2 helikopter untuk mengangkut Perdana Menteri berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Bahkan kalau kita datang ke Masjidil Aqsa pun juga kita masih pakai visanya Israel, bukan visanya Palestina. Apakah itu sebuah negara? Jadi secara retorik itu tampak indah, two-state solution itu. Tapi orang lupa bahwa Israel itu sebenarnya negara yang dinegarakan atau yang seolah-olah sebagai negara dianggap sebagai, padahal dia bukan negara. Karena pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh Zionis Israel dan para pendukungnya. Karena mereka tahu bahwa jika ini dibiarkan dalam bentuk negara yang sesungguhnya, itu akan menjadi ancaman buat mereka. Karena itulah maka mereka bikin Palestina itu sebagai negara invalid. Baik, terima kasih Ustadz Ismail atas wawasannya yang mudah-mudahan bermanfaat bagi pemirsa. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi diskusi singkat kita dengan Ustadz Ismail. Intinya adalah perdamaian dan solusi dua negara yang tetap mensyaratkan pengakuan terhadap keberadaan penjajah Yahudi itu tidak akan pernah menyelesaikan
masalah, karena akar persoalan di Palestina adalah justru keberadaan penjajah Yahudi di tanah Palestina. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.